Maka yang ketiga, asyamu sababul farhi fi dunya qabla al-akhirah. Nanti pas membuat YouTube disesuaikan videonya dengan judul, tamam. Keutamaan pertama, kedua, ketiga. Jadi orang mudah untuk mengambil faidah. Maka keutamaan di dunia dari orang yang berpuasa, asyamu sababul farah fi dunya qabla al-akhirah. Bahwa orang yang berpuasa penyebab dia itu senang dan bahagia di dunia sebelum di hari akhirat. Pendalilannya beristidlal Imam Al-Bukhari dengan hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, qala Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nuaim, haddatsana Al-A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, yaqulullahu jalla wa ala, as-saumu li wa ana ajbi, yada'u ta'amahu aw yada'u syahwatahu wa aklahu wa syarabahu min ajli. Wa saumu junnatun wa lisaimi farhatan. Ini poin pendalilannya. Untuk orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun hina yuftiru, bahagia di saat berbuka. Wa farhatun hina yalqa rabbahu, dan berbahagia di saat bertemu dengan Rabbnya. Maka ini wajah pendalilan. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis yang muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Dan lafaz pendalilannya, walisaimi farhatan, farhatun hina yuftiru. Bagi orang yang berpuasa itu dua kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia di saat sedang berbuka. Maka kita masuk kepada sanad. Berkata Imam Al-Bukhari, maka Imam Al-Bukhari telah terdahulu di hadis yang nomor 4 dari terjemahnya. Hadatsana Abu Nuaim. Siapa Abu Nuaim? Al-Fadl ibnu Dukain, yang mana dia seorang imam masyhur dengan kunyahnya dan namanya Al-Fadl ibnu Dukain. Dan seperti biasa kita memberikan biodata dan biografi dari 3 poin. Poin yang pertama, tahqiq nama dia, seperti di sini Abu Nuaim. Siapa namanya? Dari mana nasabnya? Dan yang kedua, tabaqah. Dia hidup di zaman siapa? Ini penting. Tabi'i, itba'ut tabi'i, atau sahabi, atau di zaman Imam Al-Bukhari, atau bagaimana? Dan yang ketiga, derajat dia di dalam ilmi jarhi wa ta'dil. Apakah dia rawi yang thiqah, atau di atas derajat thiqah imam, atau dia rawi yang dalam keadaan dhaif, seperti itu. Maka tidak lekang dari 3 perkara ini dari ilmu yang kita berikan di ilmi rijal. Maka siapa Abu Nuaim Fadl ibnu Dukain? As fi tabaqah at-tasi'ah. Dan tabaqah at-tasi'ah, tabaqah yang ke-9, dia adalah tabaqah as-sughra dari itba'ut tabi'in. Maka dia adalah hidup di zaman itba'ut tabi'in yang kecil. Dan dia hidup di zaman Imam Abdul Razak ibnu Hammam As-San'ani fi zamani. Dan juga Yazid ibnu Harun. Dan juga Muhammad ibnu Idris Imam Asy-Syafi'i. Hidup di zamannya sama. Dan juga Abu Daud At-Tayalisi dan Abu Asim Ad-Dhahhak ibnu Makhlad dan Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan dan Abdurrahman ibnu Mahdi. Semuanya hidup di tabaqah yang ke-9 ini. Semuanya itba'ut tabi'in yang kecil. Adapun derajat dia, faidah yang terakhir, derajat dia di ilmi jarhi wa ta'dil, maka dia imam arfa' minas thiqah. Dia imam di atas derajat thiqah. Pendalilannya seperti dikatakan oleh Abu Hatim, bahwa Abu Hatim mengatakan thiqatun kana yahfadz hadis as-Tsauri wa Mis'ar ibnu Kidam hifdhan jayyidan. Berkata Abu Hatim, dia itu rawi yang thiqah dan hafal hadis-hadis yang dia ambil dari Sufyan Ats-Tsauri dan Mis'ar ibnu Kidam. Sekitar 1,500 hadis. Sekitar 3.500 hadis dia hafal dari Sufyan Ats-Tsauri saja. Dan dia hafal dari Mis'ar ibnu Kidam nahu
khamsumi'ah hadis, sekitar 500 hadis. Karena ya'ti bi hadis Ats-Tsauri an lafdin wahidin la yughayyiruhu. Subhanallah. Dia menghafal hadis seperti yang dia terima dari Sufyan Ats-Tsauri. Maka kalau datang orang-orang yang datang dari Sufyan Ats-Tsauri mendengar hadis-hadis dari Fadl ibnu Dukain sama seperti yang diberikan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Hafalannya mutkin, tidak ada dengan makna. Wa kana la yulaqqan wa kana hafidhan mutkinan. Bahwa dia hafalannya sangat mutkin. Maka oleh sebab itu Imam Ahmad mengatakan innahu kaisun. Bahwa dia orang yang sangat cerdas ataupun abqari. Bahasa Arabnya. Cerdas, abqari, dan clever. Maka Ali Ibnul Madini menyebutkan dia sebagai orang terkuat periwayatan dari Sufyan Ats-Tsauri. Maka Sufyan Ats-Tsauri yang kuat periwayatannya adalah Fadl ibnu Dukain. Dan begitupun Yahya ibnu Ma'in mengatakan asbatu ashab Ats-Tsauri, dari orang-orang yang paling kuat periwayatannya dari Sufyan Ats-Tsauri diantaranya adalah Fadl ibnu Dukain, gurunya Imam Al-Bukhari ini. Dan antum tahu bagaimana hafalan Fadl ibnu Dukain sampai dikisahkan dulu Imam Ahmad dibawa oleh Yahya ibnu Ma'in, yang mana Yahya ibnu Ma'in ingin menguji Fadl ibnu Dukain. Dan itulah kebiasaan para ulama di zaman dulu. Di saat mengetahui ibnu Dukain imam hafalannya sangat canggih, maka dia ingin mengujinya. Maka dia mengajak Imam Ahmad untuk menguji. Imam Ahmad takut, tidak, aku tidak mau. Maka Yahya ibnu Ma'in menguji. Dan ini bisa jadi kurang adab juga. Kenapa harus diuji gurunya? Kenapa harus ada ujian? Ambil ilmu dari dia sudah. Maka Imam Ahmad berkata, kita sudah tahu dia imam, hafalannya kuat, gak usah uji-uji. Imam Ibnu Ma'in tetap, aku harus mengujinya. Maka dia mengambil 10 hadis dari Fadl ibnu Dukain. Kemudian dia tukar sanadnya dengan matan hadisnya. Dan dia tulis dibolak-balik, diberikan tidak kepada langsung gurunya Fadl ibnu Dukain, tetapi kepada seseorang yang biasa dari muridnya, dekat dengan Imam Fadl ibnu Dukain. Dan diterima dan diberikan kepada Fadl ibnu Dukain setelah pelajaran. Maka Fadl ibnu Dukain melihat kertas itu, dia tahu kalau ini adalah ingin menguji. Karena terlihat sekali dia mendatangkan 10 hadis, dicampur 10 hadis itu sanadnya, misalnya sanad dari hadis pertama dijadikan matanya hadis ke-7. Sanad hadis yang kedua dijadikan matan hadis ke-10. Dibolak-balik. Maka Fadl ibnu Dukain membaca ini hadis apaan? Hadis salah semua. Baru sadar dia kalau ini ada yang ingin menguji hafalan dia. Maka akhirnya matanya melotot melihat kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad akhlaknya mulia baik. Maka dia katakan, adapun kamu tidak tertuduh menulis kertas ini. Melihat kepada Yahya ibnu Ma'in, ma'ruf Yahya ibnu Ma'in musyaddid, keras dari zaman dulu. Maka dia menjadi alim ulama, jarah wa ta'dilnya juga dari mutasyaddidin, dari kelas yang keras, seperti di pelajaran Dawabit al-Jarh wa Ta'dil di pagi hari. Maka dia langsung berkata kepada Ibnu Ma'in, adapun kamu yang menulis surat ini ingin menguji aku. Maka ditendanglah oleh Fadl ibnu Dukain dan dia jatuh dari panggung. Fadl ibnu Dukain mengajar di tempat yang tinggi. Seperti kita, antum duduk di bawah dan kita duduk di kursi. Atau antum duduk di bawah, kita dibikinkan panggung. Duduk di atas. Agar apa? Agar terlihat. Dan itu juga yang dulu dilakukan oleh Nabi dulu. Khutbah di atas dari mimbar. Dan begitu pun mengajari manusia sholat. Kadang-kadang berada di atas mimbar dan seterusnya. Di tempat yang tinggi. Agar terlihat.
Maka begitupun Fadl Ibnu Dukain dulu meriwayatkan hadis di atas panggung. Panggung yang tidak begitu besar, yang jelas dia duduk di atas dari murid-muridnya. Dan pada saat itu Imam Ahmad dan Imam Yahya Ibnu Ma'in ingin menguji tadi Yahya Ibnu Ma'in, maka dia datang kepada Fadl Ibnu Dukain setelah pelajaran naik ke panggung itu. Maka di saat Abu Nu'aim Fadl Ibnu Dukain melihat Yahya Ibnu Ma'in mengujinya dan dia duduk, ditendanglah sampai dia jatuh dari panggung. Kemudian dia mengetahui bahwa gurunya ini adalah Imam Agung. Kemudian meriwayatkan dari Al-A'mas, maka Al-A'mas dia Sulaiman Ibnu Mihran ma'ruf an Abi Soleh, maka Abu Soleh di sini gurunya Imam Al-A'mas juga ma'ruf, Dakwan Abu Soleh As-Samman, yang mana dia Al-Madani Al-Kufi. Dia Dakwan Luki Babi Samman, yang mana dia adalah orang yang menjual minyak. Makna As-Samman Az-Zayyat, menjual minyak. Dan dulu dia menjual minyak dari Madinah ke Kufah. Dan Abu Soleh di sini tobakohnya di tobakoh yang ketiga. Apa tobakoh yang ketiga? Dia hidup di pertengahan dari tabi'in. Maka dia di tabi'in. Maka dia hidup di zaman Ikrimah dan Zaid ibnu Aslam dan Atha ibnu Yazid dan Abdullah ibnu Buraidah dan Abu Burdah anaknya Abu Musa al-Asy'ari. Maka inilah zaman dia hidup, Abu Soleh As-Samman. Dan dia rawi yang di atas derajat thiqah. Seperti berkata Abu Zur'ah, thiqatun mustaqimul hadis. Dia rawi yang thiqah dan hadisnya mustaqim, menunjukkan hafalannya sangat kuat. Berkata Ali Ibnul Madini, kana indana thiqatun sabtan, bahwa dia adalah rawi yang sangat kuat hafalannya. Maka inilah kedudukan dari Abu Soleh As-Samman. Dan di sini faidah tentang nama Abu Soleh. Abu Soleh di zamannya dia di tobakoh yang ketiga dari tabi'i al-wusta. Ada Abu Soleh yang lain, yang mana Abu Soleh di sini dhaif. Dipanggil Abu Soleh dan dia namanya Badam. Abu Soleh Badam. Kalau di sini Abu Soleh Dakwan As-Samman. Kalau yang dhaif Abu Soleh Badam. Kenapa kita berikan tambih? Karena dia sama-sama di tobakoh yang keempat. Dan Abu Soleh Badam sama seperti Abu Soleh di tobakoh yang keempat yang meriwayatkan dari as-sahabah. Kalau di sini Abu Soleh dari Abi Hurairah, maka Badam kebanyakan periwayatannya dari Abdullah ibnu Abbas. Lalu bagaimana keadaan Badam di sini? Abu Soleh dhaif. Berbeda dengan Abu Soleh yang ada pada kita di sini, As-Samman. Kemudian mana pendalilan dari hadis ini? Walisaimi farhatun hinna yuftir. Di sini lafadznya yang diinginkan, bahwa keutamaan orang yang berpuasa di dunia, dia akan senang di saat waktu berbuka. Maka ditafsirkan oleh para ulama, bagaimana dia hidup dalam keadaan senang di dunia ini di saat dia berpuasa, di saat berbuka. Maka ini dari keutamaan orang yang berpuasa, di saat waktu berbuka di dunia ini, dia dalam keadaan bahagia, tidak dapat dibandingkan kebahagiaan yang lainnya. Karena apa? Disebutkan oleh para ulama, pertama, al-farah at-tabi'i, di mana dia kebahagiaan yang dari tabiat. Di saat Allah melarang dia untuk makan dan minum dan berhubungan intim kepada istrinya di siang Ramadan ataupun di sunnah-sunnah di hari Senin dan Kamis dan yang lainnya, maka dia menahan lapar di siang hari dan haus. Kemudian menjelang maghrib Allah menghalalkan kepadanya dari makanan-makanan dan minuman, maka tentu dia akan senang. Dan yang kedua, senang juga dikarenakan al-farah al-mamduh hina khatama ibadatahu wastidad ila saum fi yaumin akhar. Maka yang kedua, dia bahagia karena
pahala puasanya yang telah dia lakukan selesai, sehingga dia menunggu pahala dari Allah, maka dia senang, maka dia berbuka dan bahagia. Alhamdulillah, semoga Allah menerima dari amalan puasaku hari ini dalam keadaan lapar dan haus dan dahaga, tapi aku bisa menyelesaikan puasa. Maka di sini yang diinginkan dengan keutamaan orang yang berpuasa di saat berbuka. Dan di sini juga faidah dari segi ilmu sanad tadi. Sanad ini dinamakan dengan sanad rubaiyat Imam Al-Bukhari. Apa makna rubaiyat? Dari Al-Bukhari kepada Nabi hanya 4 rawi. Lihat di sini, Abu Nuaim, kemudian Al-A'mash, kemudian Abu Saleh, kemudian Abi Hurairah. 4 rawi. Maka ini dinamakan dengan rubaiyat. Sanad Imam Al-Bukhari yang 4. Dan ini adalah perkara yang sangat diunggulkan oleh para muhaddisin dan oleh kita. Seperti antum besok menghafal hadis ini gampang, 4 sanad. Ayo, siapa yang hafal? Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abu Nuaim an Al-A'mash an Abi Saleh an Abi Hurairah. 4, mudah. Apalagi keempatnya masyhur, imam. Maka ini dinamakan rubaiyat, 4 sanad kepada Nabi dari Imam Al-Bukhari. Dan ini yang sangat dicari oleh para muhaddisin di zaman dulu dan di zaman now. Di zaman now seperti antum menghafal jadi mudah, dan di zaman dulu para ulama mencari sanad yang ali. Maksudnya Imam Al-Bukhari mengambil dari Fadl Ibnu Dukain, padahal ada guru-gurunya yang dekat dengan dia, namun dia tidak ingin riwayat yang lebih tinggi, sehingga Fadl Ibnu Dukain di tabaqah yang ke-9 dan Imam Al-Bukhari di tabaqah yang ke-11. Jauh 2 tabaqah. Maka dari Fadl Ibnu Dukain di tabaqah ke-9 meriwayatkan dari Al-A'mash. Tabaqah berapa Al-A'mash? Ke-5. Terbayang dari Fadl Ibnu Dukain, Abu Nuaim 9, tabaqah 9, ke-5. Berarti 4 tabaqah. Maka ini penyebabnya kenapa Imam Al-Bukhari bisa mendapatkan rubaiyat. Dia cari dari muridnya Al-A'mash yang paling sanadnya tinggi, Fadl Ibnu Dukain. Maka dia datang kepada Fadl Ibnu Dukain. Dan antum tahu Fadl Ibnu Dukain tadi kisahnya, dia gurunya Imam Ahmad dan Imam Ibnu Ma'in. Dan Imam Al-Bukhari muridnya Imam Ahmad. Maka dia qafazal qantarah. Maknanya dia lewat tanpa jembatan, loncat. Daripada melewati Imam Ahmad, maka akan turun derajatnya dari Ahmad baru kepada Fadl Ibnu Dukain, langsung datang ke Fadl Ibnu Dukain tanpa melewati Imam Ahmad. Fahim? Itulah dari keutamaan sanad yang ali, sanad yang tinggi. Dan dulu para ulama mencintai sanad yang tinggi, sehingga Yahya Ibnu Ma'in kana fi wafatihi, di saat dia dalam keadaan meninggalnya sakit yang keras, maka para ulama mendendangkan dari apa yang dia harapkan. Maka dulu Yahya Ibnu Ma'in selalu mengatakan di dalam sakitnya yang keras, baitu khali wa sanad ali. Baitu khali wa sanad ali. Bait yang khali maknanya rumah yang kosong, dan sanad yang tinggi seperti ini, sanad yang 4. Maka itu cita-cita dari para muhaddisin. Lalu kenapa Imam Ibnu Ma'in menginginkan rumah yang kosong? Karena seperti kita yang mengajar setiap hari, menghafal, membahas, dan memberikan kajian, ingin tidak sibuk dengan anak-anak yang rewel, anak-anak yang nangis, lagi menulis hadis ataupun mau menghafal, pada ribut kelahi dengan adiknya, ribut, lempar ini, lempar itu, teriak-teriak, berisik. Maka para ulama dari zaman dulu sampai zaman sekarang ingin bait khali, ingin rumah yang kosong. Maka itulah karena dia sibuk dengan murajaah, menulis kitab dan menyajikan pelajaran, maka ingin tidak diganggu oleh anak-anak
yang membuat berisik. Dan poinnya adalah dulu Ibnu Ma'in mengatakan dan sanad yang ali, sanad yang tinggi. Maka itu adalah cita-cita para muhadditsun. Maka sekarang kita masuk selesai dari keutamaan yang ketiga. Apa tadi keutamaan yang ketiga? Orang yang berpuasa itu bahagia di dunia di saat berbuka.